worship you, my King. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. There's nothing else like you, Lord. Kiara pasete kiara rapa papa pasete kererere. I exalt thee. Kiara rarana. I exalt thee. I exalt thee. Oh my Lord, we sing I exalt thee. Oh, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh, I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, come on, take us higher. Oh, I exalt thee. I exalt thee, Lord. Come on. I exalt thee. We worship you. We worship you. I exalt thee. Oh, I exalt thee. Come on. Say, I exalt thee. Kiara pasete kererere. We sing, you're so worthy.
are worthy to be praised. You are worthy. Oh my Lord. Oh, sing you are worthy, Lord. You are worthy. You're so worthy. You're so worthy. Oh, you are worthy, Papa. Oh Lord, oh Lord, 'cause you are holy. Oh, 'cause you are holy. You are holy. You are holy. You are holy. Kau yang kudus, yang termulia ya Bapa. Come on, sing you are holy, my Lord, 'cause you are holy, Jehovah. You are holy. You're so holy. You're so holy. You are worthy. You are worthy. 'Cause you are worthy. You're so worthy. You are worthy. Oh my Lord, come on, sing. You are worthy. 'Cause you are worthy. You're so worthy. So worthy. You are worthy. Oh my Lord. Mari sembah Dia, katakan, You are worthy. Hanya Kau yang layak ya Bapa. You are worthy. Hanya Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan, sorry. One more time singing, you are worthy, Jehovah. You are worthy, Lord. You are worthy. Sing, oh, we sing, glorify Thy name. Sing, glorify. Mari sembah, mari sembah. Mari sembah, mari sembah. We sing glorify. Oh, sing glorify Jehovah. Oh
sing glorify thy name. Glorify thy name. Bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan. Glorify. Bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi. Bahwa kami lebih dalam lagi. In all the earth. Mari sembah, mari sembah, mari sembah. Mari sembah. Sing glorify. Mari sembah, mari sembah. Kau dimanapun kau berada, mari hari ini sembah Tuhan. Mari sembah Raja di atas segala raja. Mari sembah Dia. We sing glorify Thy name, Jesus. Glorify. Mari sembah, mari sembah, mari sembah. Sing glorify Thy
menyentuh bumi. Hari ini setiap yang streaming, biar lawatan Tuhan melawat hidupmu di dalam nama Yesus. Biar hadiratnya yang kuat, yang kudus itu menghidupkan jiwamu kembali di dalam nama Yesus. Biar hari ini setiap api yang mulai padam, Kau hidupkan lagi Tuhan. Biar setiap cinta yang mulai padam, Kau yang hidupkan lagi. Biar passionmu, cintamu turun sekali lagi Tuhan. Oh, let heaven come, let yes Lord, let heaven come. Lord, let heaven come and your kingdom come. We give you all the glory and honor, all the praises to you, my King. We give you all the glory. Yes, Lord Jesus. You are my Jehovah, my Adonai. Jehovah, Kiara pasete kiriri arana. The most beautiful among thousands and thousands. Sing, my beloved is the most beautiful. Yes, Lord, among thousands and thousands. Sing, my beloved is the most beautiful among thousands. Papa, my beloved, the most beautiful among thousands and thousands.
Yes, Lord, and thousand. and thousand. My beloved. My beloved is the most Mari sembah Tuhan. Among thousands and thousands. Sing my beloved, my beloved is the most beautiful. among thousands. Thousands And thousands. My beloved is the most beautiful. among thousands. Thousands And thousands. Mari panggil namanya. Katakan Yesus. Jehovah, Allah Yeshua Hamasya. Mari Bapa, mari Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan. Jamah setiap kami di dalam namanya. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan. Yeshua, Yesus. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Biar lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Biar hari ini setiap yang streaming di jamaah Tuhan. Yesus, hidupnya diubahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Mari sembah Bapa, mari sembah Bapa. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Yeshua, Yesus. Kiara mata kaya rapase, kiara rapase. Yeshua, Yesus. Yes, Lord, yes, Lord. We sing Yeshua, 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 Yeshua. Mari dengan lembut sembah Dia, katakan. Give you all the sing it out, we give you all the glory, we give you all the glory. We worship you, my Lord. We worship you, our Lord. You are worthy.
hari ini hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Buat hari ini dimanapun kami berada ya Tuhan. Buat kami tetap bisa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Buat dimanapun kami berada hari ini. Buat kami tetap bisa memuliakan nama-Mu day by day. Karena sesungguhnya hanya Engkau yang layak untuk terima semua sanjungan dan pujian kami. Tapi hari ini hamba minta ya Roh Kudus, Kau beracara di tempat dimanapun kami berada. Hamba minta Kau turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami. Buat kami paham dan buat kami mengerti ya Roh Kudus. Karena sesungguhnya tanpa bantuan-Mu kami tidak akan pernah mengerti apa yang Tuhan maksud dalam hidup kami. Tapi hari ini hamba percaya pribadi-Mu yang akan berbicara di tengah-tengah kami. Dan pribadi-Mu yang akan membawa kebebasan dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya Roh Kudus, buat hari ini ada sesuatu yang mengubahkan hidup kami. Ubah cara pikir kami, ubah cara pandang kami. Dan biar cara pikir Kristus, cara pandang Kristus, itu yang masuk dalam hidup setiap kami. Dan kami tahu kebenaran-Mu itu yang akan memerdekakan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami kembalikan segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya kepada-Mu. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Hanya Engkau yang layak terima sanjungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Oke. Thank you buat semua pemusik, singer, WL, penari, biar hari ini benar-benar nama Tuhan yang dipermuliakan. Oke. Saudara, hari ini judulnya adalah Be Strong and Be Brave. So kalau saudara mungkin pernah baca akan kisah ini atau ayat ini, kalian sudah tidak lagi asing dengan yang namanya kata-kata be strong and be brave. Tapi hari-hari ini inilah yang harus kita lakukan. Hari-hari inilah yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Be strong and be brave. Mari kita buka sama-sama Yosua 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saudara, ini adalah ayat kesukaan saya karena ini adalah sebuah ayat perjanjian antara Tuhan dengan hidup saya. Yosua 1 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Sebab setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tapi hari itu firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Firman Tuhan sekali lagi berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ketiga kalinya firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Saudara, ini adalah sebuah firman di mana hari itu Tuhan berikan kepada Yosua setelah Musa meninggal dunia. Tuhan berkata, Yosua jangan khawatir karena apapun yang ke depan aku akan tetap menyertai engkau sama seperti aku menyertai Musa.
Saudara, perkataan inilah yang hari itu Tuhan berikan dalam hidup saya. Tuhan berkata, nak, sekalipun ayahmu sudah meninggal, tapi aku Tuhan yang akan tetap menyertai engkau seumur hidupmu. Tapi hari itu 3 kali firman Tuhan berkata, be strong and be brave. Saudara, di zaman dulu, kertas dan tinta itu mahal. Maka orang-orang yang menulis Alkitab itulah orang-orang yang pintar, dan mereka tidak akan mau mengulang perkataan yang sama karena kertas dan tinta itu mahal. Jadi jika di Alkitab itu diulang sampai 3 kali, artinya itu adalah pesan yang benar-benar penting. Dan hari itu dalam kitab Yosua ayat yang pertama, 3 kali Tuhan berkata, be strong and be brave. Jadilah kuat dan janganlah takut. Kenapa kita harus jadi kuat? Kenapa kita harus jangan takut dan harus berani? Karena sesungguhnya itu adalah sebuah iman, sebuah confident, kepercayaan bukan terhadap diri kita, tapi sebuah kepercayaan karena kita tahu kita punya Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Dalam terjemahan NIV dikatakan, pastikan kamu sangat kuat dan berani. Taati semua hukum yang hambaku Musa perintahkan untuk ditaati. Jangan berbelok ke kanan maupun ke kiri dari hukum itu, supaya kamu bisa berhasil di dalam apapun yang kamu kerjakan. Saudara, untuk taat, untuk mengikuti perintah Tuhan seringkali itu butuh keberanian. Dan itu butuh sebuah, tidak ada perasaan takut. Saudara, hari-hari ini ketika semua orang diharuskan untuk stay at home, tiba-tiba Tuhan berikan perintah untuk pergi ke jalan-jalan dan berikan masker, hand sanitizer, makanan, beras, apapun yang kamu punya. Saudara, kita tetap mengikuti peraturan pemerintah, saudara, tidak ada yang terlalu berdekatan, semua tetap social distancing dan segala macam. Kita tetap pakai masker, pakai peralatan lengkap, perjamuan kudus. Dan kita tidak rombongan pergi semua menuju gerubuk satu orang, enggak. Tapi dalam keadaan itulah ketika ada perintah Tuhan seringkali butuh keberanian untuk mentaati firman itu. Ketika semua orang di sekitar kita mulai ketakutan, tapi hari itu perintah Tuhan turun dalam hidupmu. Beranikah engkau tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Saudara, sesungguhnya itu adalah hal yang menurut saya yang paling terbaik yang bisa saya lakukan di masa-masa seperti ini. Karena ketika saya bertemu dengan pemulung, saya ketika bertemu dengan tukang becak, saya ketemu dengan orang-orang yang jualan, orang-orang yang pembersih rumput dan segala macam. Saudara, setiap kali kita datang bawa masker atau mungkin cuma hand sanitizer, hampir semua nangis. Dan mereka berkata, kok masih ada zaman sekarang orang masih mau mementingkan dan memikirkan orang lain. Saudara, kita kasih, kita doakan mereka dan hampir semua tidak ada yang menolak. Mereka berkata amin, amin, amin. Ada satu kejadian yang ajaib. Salah satu anak kami bertemu dengan ibu-ibu di depan minimarket, dan hari itu anak kami kasih masker atau hand sanitizer. Dan hari itu ketika ibu ini bukan seagama dengan kita. Tapi tiba-tiba ketika dia terima akan masker atau hand sanitizer itu, dia berkata, adik ini orang Kristen ya? Dan anak kami berkata, ya bu, kami orang Kristen. Tapi kami tidak mau pandang agama manapun untuk kami membagikan akan kasih. Dan hari itu tiba-tiba ibu ini bernyanyi. Tiba-tiba ibu ini bernyanyi akan sebuah lagu Kristen. Sebuah lagu yang mungkin seringkali tidak banyak orang tahu. Tapi hari itu tiba-tiba lagu penyembahan itu keluar dari mulut ibu ini. Dan hari itu ketika saya dengar cerita ini, saya tahu nama Tuhan sedang dipermuliakan. Soal yang hari ini ketika perintah Tuhan turun, saya tidak memaksa semua saya untuk harus ikut. Tapi hari-hari ini ketika perintah Tuhan turun dalam hidupmu, butuh sebuah keberanian untuk engkau mentaati akan perintahnya. Butuh sebuah keberanian untuk engkau mengikuti apapun yang hari ini Tuhan sedang perintahkan dalam hidupmu. Karena ketika kita mentaati firman Tuhan,
Seringkali yang kita terima adalah dicaci maki, direndahkan, dinyinyirin orang. Tapi beranikah kita meskipun kita dicaci maki, direndahkan, disalahpahami, dikucilkan, kita tetap memilih untuk mentaati akan firman Tuhan. Karena ketika kita bisa taat, ketika kita berani untuk taat, maka apapun firman Tuhan berkata, apapun yang kita kerjakan akan menjadi berhasil. Apapun, sekali lagi, apapun yang kita kerjakan akan menjadi berhasil. Saudara, kalau firman Tuhan berkata dalam terjemahan NIT, hukum ini harus terus diperkatakan di mulutmu. Engkau harus mengingatnya siang dan malam supaya kamu bisa mentaati semua yang diperintahkannya. Maka kamu akan diberkati dan menjadi sukses. Saudara, bolehkah saya tanya dimanapun kalian berada, siapa yang mau jadi sukses dan diberkati? Tuhan, angkat tanganmu tempatmu masing-masing. Saudara, firman Tuhan berkata, hidup kita akan menjadi sukses dan diberkati. Tapi hari itu firman Tuhan berkata, perkataan atau pernyataan firman Tuhan itu harus diucapkan siang dan malam supaya kita bisa mentaatinya. Saya membaca Alkitab dan mengucapkan, merenungkan siang dan malam. Itu pun cukup untuk membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan diberkati Tuhan. Tapi seringkali muncul perkataan, tapi susah ya Ci buat mentaati firman Tuhan. Hukum di firman Tuhan itu banyak banget. Dan hari ini kalau kita perlu ikuti semua, ada makanan-makanan kesukaan kita B2 yang gak bisa dipenuhi. So kalau kita mengikuti semuanya, ada banyak hal yang kita gak boleh ngapa-ngapain. Saudara, dalam firman Tuhan kata berzina itu bukan cuma engkau melakukan, engkau berpikir aja itu sudah berzina loh. Engkau marah di dalam hatimu aja belum kau ucap. Dosa enggak? Dosa. Tapi firman Tuhan berkata kita harus mentaati, caranya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Tapi di firman Tuhan sekali lagi firman Tuhan berkata be strong and be brave. Saudara, pernahkah kalian mengerti arti kata be strong? Dalam bahasa Ibrania itu sama artinya dengan kata repair, diperbaiki. Pernahkah kalian mengerti kata be strong dalam bahasa Ibrania juga artinya adalah strengthen himself. Dan firman ini begitu gamblang bagi saya. Adalah ketika kita gagal untuk mentaati firman Tuhan, repair yourself. Perbaiki dirimu, perbaiki dirimu. Dan jangan sampai engkau melakukan kesalahan yang sama. Hari itu 3 kali Tuhan berkata be strong. Karena setiap kali engkau jatuh, engkau harus repair dirimu. Bangkit dari keterpurukanmu. Perbaiki diri, kuatkan dirimu. Maju lagi ke depan. Sudah sekali lagi. Tuhan tahu sangat tidak mungkin untuk kita melakukan perintah Tuhan. Tuhan tahu. Itulah kenapa firman Tuhan berkata be strong. Setiap kali engkau salah, perbaiki dirimu. Engkau tanpa sengaja salah, perbaiki dirimu. Terus perbaiki. Karena percayalah hidup kita akan terus diproses. Kapan selesainya? Nanti kalau kamu sudah pulang ke surga nanti. Tapi hari itu firman Tuhan juga berkata be strong, yang artinya strengthen himself. Dan ada satu pribadi yang dia menguatkan dirinya bukan dengan manusia, bukan dengan sesama, tapi dia menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Saudara, dan hari itu ada seorang yang bernama Daud. Kalian mungkin sering kali mendengar cerita tentang Daud, tapi kalian mungkin jarang mendengar cerita tentang ini. Hari itu Daud adalah seorang raja yang hebat. Dia pergi. Dan ketika dia pulang, dia dapati semua kotanya dibakar, istri anaknya ditawan. Dan semua istri dan anak di kota itu dari pasukannya semua diambil, ditawan, dibawa pergi sama musuh. Dan hari itu orang-orang begitu stres termasuk Daud. Mereka begitu stres, Daud begitu tertekan. Dan orang-orang di sekitarnya tidak membantu.
Kalau kita pikirkan, kalau kita punya teman, kita dalam keadaan tertekan, kita akan punya teman yang support. Tapi hari itu kenyataannya adalah orang-orang di sekitar Daud menjadi sangat pahit. Dan hari itu semua bahkan ingin melempari Daud dengan batu karena mereka stres. Mereka kepikiran akan anak dan istri mereka. Dan hari itu inilah reaksi Daud yang menurut saya luar biasa. Firman Tuhan jelas berkata, so David strengthened himself in the Lord. Bukan dengan manusia, bukan dengan apapun, but David strengthened himself in the Lord. Yang Daud lakukan, dia berkata, ambilkan baju efodku dan biar aku berjumpa dengan sumber kekuatanku. Biarkan aku berjumpa dengan rajaku. Biarkan aku berjumpa dengan advisor terbaikku, yaitu kekasih hatiku. Dan hari itu dia bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saudara, dalam keadaan tertekan seringkali kita boro-boro tanya Tuhan. Tapi hari itu Daud memilih untuk strengthen himself in the Lord. Dan hari itu firman Tuhan berkata, kejar mereka dan kamu akan ambil alih. Kamu akan jarah balik mereka, dan Daud lakukan itu. Dan di firman Tuhan tercatat, hari itu semua istri anak Daud kembali. Semua orang-orang dari kota Daud kembali. Bahkan mereka menjarah gila-gilaan. Tapi hari itu David strengthen himself in the Lord. Bisakah saat engkau frustasi dengan dirimu, kenapa sih jatuh dengan dosa yang sama? Engkau frustasi dengan dirimu, kenapa sih aku masih gak berani? Engkau frustasi dengan dirimu, dengan keadaan yang ada. Bisakah engkau tetap strengthen yourself in the Lord? Karena ketika kita strengthen ourselves dengan manusia, percayalah sampai satu titik kita akan capek. Terutama hari ini buat engkau, mungkin engkau influencer atau mungkin engkau pemimpin-pemimpin. Orang-orang di sekitarmu butuh dikuatkan oleh engkau. Dan kalau engkau juga mengambil sumber kekuatan dari manusia, percayalah itu akan rubuh. Karena fondasimu tidak kuat. Tapi ketika bahkan engkau perlu menguatkan dirimu, ketika engkau menguatkan dirimu di dalam Tuhan, engkau akan berdiri dengan teguh dan tidak akan tergoncangkan. Orang-orang di sekitarmu pun juga akan tetap kuat berdiri dan tidak akan tergoncangkan. Can you strengthen yourself in the Lord? Bisakah kita menguatkan diri kita di dalam Tuhan? Dan hari ini saya mau berkata, be strong in the Lord. Sudah saya tahu ada begitu banyak berita hari-hari ini. Sudah mari kita sebut virus coro. Dengan semua virus-virus lainnya, dengan semua berita-berita lainnya. Saudara, sekali lagi saya pernah sharing. Jangan biarkan ketakutan itu yang menguasai kamu. Berhati-hati, stay cool, boleh. Tapi engkau juga harus stay care. Tapi engkau tidak boleh takut. Dan akhirnya ketakutan itu menghentikan engkau untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Bisa banyak hal Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Tuhan bisa perintahkan hidupmu untuk mungkin setiap hari nyanyikan penyembahan dan pujian. Mungkin Tuhan berkata, pengasingan jangan pakai handphone, jangan pakai laptop, jangan pakai iPad, jangan pakai apapun itu. Hanya dengan Alkitab di kamar berdua dengan aku. Atau mungkin Tuhan berkata, pergi ke atap lotengmu dan sembah aku di sana. Tuhan bisa berfirman apapun itu. Dan saya berdoa jangan ada di antara kita justru menjadi takut dan akhirnya tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi sekali lagi, jangan frustasi ketika engkau jatuh dalam dosa. Jangan frustasi ketika engkau tidak bisa lakukan firman Tuhan. Jangan frustasi dengan dirimu karena dia belum selesai dengan hidupmu. Jangan frustasi dengan hidupmu, tapi repair yourself every day. Repair yourself every day. Karena dia Tuhan yang belum selesai dengan hidupmu. Saudara, hari ini saya mau ajak kita sembah satu lagu. Saudara, ini sebuah lagu yang kita pernah nyanyikan
tapi jarang dinyanyikan. Saudara, ketika saya siapkan firman ini, tiba-tiba Tuhan keluarkan lagu ini di telinga saya jam 2 pagi. Saya chat Yosas jam 2 pagi. Saya nggak tahu, tiba-tiba lagi mau tidur dan tiba-tiba lagu ini tiba-tiba terngiang. Dan lagu ini kata-katanya bagus. Lagu ini berkata, when I doubt it, Lord remind me I'm wonderfully made. Ketika aku ragu, ketika engkau ragu dengan dirimu sendiri, Tuhan mau mengingatkan engkau bahwa engkau dibentuk dengan ajaib dan luar biasa. Dan lagu ini berkata, you're an artist and a potter, I'm the canvas and the clay. Tuhan, engkau adalah senimannya dan engkau adalah penjunan. Kita cuman kanvas dan tanah liat yang sedang dibentuk Tuhan untuk menjadi sesuatu yang ajaib. Dan lagu ini berkata, and I know nothing has been wasted. Aku tahu tidak ada yang sia-sia. Bahkan kegagalan dalam hidupmu itu bukan sia-sia. Dan lagu ini berkata, no failure or mistake. Tidak ada yang gagal dan tidak ada kesalahan. Dan sekali lagi lagu ini berkata, you are an artist and a potter. I'm the canvas and the clay. Dan lagu ini berkata, you're not finished with me yet. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan masih belum selesai dengan hidupmu. Boleh di tempatmu masing-masing. Hari ini tutup Alkitabmu, tutup catatanmu. Ayo kita sembah Tuhan. Biar lagu ini keluar dari hati kita. Biar lagu ini mengingatkan kita untuk be strong and be brave. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa dan ajaib. Mari Excel. You formed me with your hand, Ya Tuhan Yesus. known and loved by you. Before I took a breath, when I doubt it, Lord, remind me I'm wonderfully made. You're an artist and a potter, I'm a canvas and a clay. All things work together for my future and for my good. You make all things work together for your glory and for your name. You make all things work together for my future and for my good. You make all things work together for your glory and for your name. When I doubt it, the Lord reminds me I'm wonderfully made. You're an artist and a potter, I'm a canvas and a clay. I know nothing has been wasted, no failure or mistake. You're an artist and a potter, I'm a canvas and a clay. When I doubt me, the Lord reminds me I'm wonderfully made. You're an artist and a potter, I'm a canvas and a clay. I know nothing has been wasted, no failure or mistake. You're an artist and a potter, I'm a canvas and a clay. To make all things work together for my future and for my good. You make all things work together for your glory and for your name. You make all things Ya Tuhan. work together. Rencanamu itu indah bagi kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus.
Kau belum selesai Tuhan. You're not finished with me yet. You're not finished with me. You're not finished with me yet. Yes. You're not finished with me. You're not finished with me yet. You're not finished with me. Kau belum selesai ya You're not Tuhan. finished with me yet. You're not finished with me. Engkau belum selesai Tuhan. Finished with me yet. You're not finished with me. Hai jiwaku, jadilah kuat. Karena Tuhanmu belum selesai dengan engkau. You're not finished with me yet, Lord. Ya Tuhan. Tidak ada yang sia-sia Tuhan. Ya Tuhan, ingatkan kami Tuhan. I'm the canvas and the tidak ada yang terbuang sia-sia. Tidak ada kegagalan Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, buat lagu ini menjadi deklarasi kami. Bahwa bahkan ketika keraguan itu datang dalam hidup kami, ketika bahkan kami frustasi dengan diri kami akan tetap percaya kami masih punya Tuhan yang belum selesai dengan hidup kami. Hai jiwaku, jadilah tenang. Hai jiwaku, jadilah kuat. Karena Tuhan belum selesai dengan hidup setiap kami. With me, yes Lord. You're not finished with me yet. You're not finished with me. Ya Tuhan. You're not finished with me yet. You're not finished with me. You're not finished with me yet. You're not finished with me. You're not finished with me yet. You're not finished with me. Ya Tuhan Yesus. Not finished with me yet. Kau belum selesai. You're not finished with me. You're not finished with me. Yes, you're not finished with me. You're not finished with me. Yes, you're not finished with me. Jesus, you're not finished with me. Yes, you're not finished with me. Kami percaya Tuhan. You're not finished with me. Engkau belum selesai dengan hidup kami. Yes Lord. Yes Lord. Ingatkan kami Tuhan. Ya Tuhan. On the canvas.
Hari ini hamba berdoa Tuhan. Hamba berdoa buat semua yang hari ini mendengarkan. Hari ini hamba berdoa Tuhan. Hamba percaya hari ini ada kekuatan-Mu yang turun di tengah-tengah kami. Buat hari ini kami tidak frustasi dengan diri kami. Tapi buat kami mampu untuk mentaati firman dan perintah-perintah-Mu. Tapi hari ini berikan kami kekuatan Tuhan. Buat kami kuat dan mampu melewati semua proses ini. Buat jiwa kami mengerti bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup kami. Buat jiwa kami mengerti bahwa kami diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Buat jiwa kami mengerti bahwa bahkan ketika keadaan dan teman-teman kami tidak bisa memberi kami kekuatan, kami tahu sumber kekuatan kami berasal dari surga. Kekuatan ilahi yang tidak akan pernah membuat kami letih dan lesu. Tapi kami akan terus berlari, bahkan terbang lebih tinggi lagi. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Maka hari ini kami mau berkata, be strong and be brave. Be strong and be brave. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang sepakat sama-sama katakan, amin.